Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Yunsi, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu masih memiliki pil penyamaran kelas atas? Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Yunsi menjawab, dulu aku tidak punya satupun, tetapi kemudian aku memohon kepada guru untuk memurnikan satu tungku untukku, dan sekarang aku masih punya 12. Baiklah, 12 saja sudah cukup, kata Tan Yun sambil tersenyum. Tan Yun, kamu dan aku sudah minum pil ini, jadi kita tidak membutuhkannya lagi. Yunsi berkata, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak? Rahasia itu tidak boleh diungkapkan, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Tan Yun membuat teka-teki. Yunsi, ayo ikut aku untuk mengucapkan selamat tinggal pada senior Pang, kata Tan Yun. Yunsi mengangguk sedikit dan mengikuti Tan Yun ke pavilion elegan tempat Pang Xiao tinggal. Senior Pang, sudah waktunya untuk pergi. Tan Yun dan Yunsi membungkuk pada Pang Xiao. Kalian mau kemana? Tanya Pang Xiao. Pergi ke sekte Ilai Dongsu. Ucapan Tan Yun membuat Pang Xiao ketakutan. Teman kecil Tan, apakah kamu akan mati? Wajah Pang Xiao berubah. Sekte Dewa Dongsu adalah sarang naga dan harimau. Jangan khawatir senior, aku akan pergi meskipun itu tempat yang berbahaya. Tan Yun tampak bertekad. Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati dan jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada saudara Daokun? Tan Yun berkata, aku akan berhati-hati dan kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Setengah tahun kemudian, saat aku menyelamatkan Subing dan yang lainnya, aku akan datang dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Saat Tan Yun memberi isyarat kepada Yunsi, ia mulai melakukan seni penyamaran. Raut wajah aslinya berubah seiring bertambahnya usia, dan segera ia berubah menjadi pria parubaya. Setelah Yunsi melakukan teknik penyamaran, dia berubah menjadi Fang Yuan dalam sekejap mata. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Pang Xiao menatap mereka berdua dengan tidak percaya. Teman Tan, kecuali rambut putihmu, semua hal lain tentangmu tampak persis seperti Cheng Kun, tetua agung dari sekte dalam Dewa Dongsu. Dan gadis Yunsi, kau dan Fang Yuan, tetua kedua dari sekte Ilai Dongsu, hanya dibentuk dalam cetakan yang sama. Ini luar biasa. Dengan tingkat kultivasiku, aku bahkan tidak bisa melihat kalau kamu sedang menyamar. Bagaimana ini mungkin? Tan Yun tersenyum dan berkata, hati-hati, kita berangkat sekarang. Pada saat ini, bahkan nada dan suara Tan Yun sama persis dengan Cheng Kun. Tunggu sebentar, teman kecil Tan. Pang Xiao berkata dengan cemas. Aku tidak asing dengan Cheng Kun dan Fang Yuan. Mereka berdua berada di tingkat ke-8 alam Raja Dao. Tetapi salah satu dari kalian hanya berada di tingkat ke-9 alam Tao. Dan yang lainnya berada di tingkat ke-6 alam Dewa Dao. Tan Yun tersenyum tipis dan berkata, penatua ini dan istrinya pergi ke Laut Iblis dan diserang oleh binatang laut yang kuat. Pada akhirnya, mereka terluka parah dan ranah mereka anjlok. Aku mengalami luka paling serius dan rambutku memutih dalam semalam. Mata Pang Xiao berbinar dan dia mengacungkan jempol kepada Tan Yun. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, penatua pertama, penatua kedua, aku akan mengantar kalian. Baiklah, Tan Yun tersenyum. Lalu dia dan Yunsi berjalan keluar dari pavilion yang elegan. Setelah Pang Xiao menyuruh mereka berdua pergi, dia bergumam dalam hati. Jika dia bisa kembali dengan selamat bersama istri-istrinya dalam waktu setengah tahun, maka rencananya benar-benar mengerikan.
Apa bedanya seorang pemuda dengan seorang jenius? Ketika Tanyun dan orang lainnya bergerak di antara kerumunan, seorang murid sekte dalam Dongsu segera berlutut di depan mereka, menunjukkan rasa hormat yang besar. Tidak perlu bersikap sopan, kata Tanyun ringan. Baik, Tetua Agung. Setelah murid itu berdiri, Tanyun dan Yunsi terus berjalan menuju gerbang kota. Sepanjang perjalanan, semua murid sekte Ilai Dongsu, entah mereka adalah murid sekte luar, murid sekte dalam, atau bahkan murid elit, sangat hormat kepada Tanyun dan yang lainnya. Ketika Tanyun dan Yunsi melangkah keluar dari kota wilayah timur, ratusan murid dalam yang menjaga gerbang kota semuanya berlutut dengan satu kaki dan berkata, para murid memberi hormat kepada tetua pertama dan tetua kedua. Tidak perlu bersikap sopan. Setelah Tanyun meminta semua murid untuk berdiri, dia menatap dingin ke arah Hansing yang bangkit dari kursi goyang dan berlari ke arahnya. Bawahan menyapa tetua pertama dan kedua. Hansing membungkuk seperti anjing pesek dan berkata, aku mendengar bahwa tetua pertama dan kedua pergi ke Laut Iblis untuk berburu dan kembali begitu cepat. Tetua Agung, bagaimana mungkin ranahmu telah menjadi tingkat ke-9 Tao dan rambutmu? Hansing baru mencapai kesempurnaan besar alam Tao, jadi dia tidak bisa melihat alam Yunsi. Sebelum Hansing sempat menyelesaikan perkataannya, Tanyun memotongnya dengan dingin. Bajingan, apakah aku perlu melapor kepadamu saat tetua ini kembali dari Laut Iblis? Tanyun tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan gerakan melengkung, dia menampar wajah Hansing dengan keras. Hansing memuntahkan darah yang bercampur dengan giginya, terlempar ratusan kaki jauhnya, menghantam gerbang kota dengan keras dan jatuh ke tanah. Penatua Agung, mengapa kau memukul bawahanmu? Hansing memuntahkan seteguk darah dan nadanya menjadi sedikit lebih tinggi. Mengapa aku memukulmu? Kamu masih bertanya mengapa aku memukulmu? Tanyun berkata dengan dingin. Apa kau pikir hanya karena tetua sekte dalam ketiga adalah pamanmu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Siapa yang mengizinkanmu berbaring di kursi goyang dan bersikap begitu ceroboh? Tanyun sekarang memiliki ingatan Cheng Kun, jadi dia tahu latar belakang Hansing. Pada saat yang sama, memikirkan bagaimana dia dan Yunsi telah dipermalukan olehnya ketika mereka memasuki kota 3 hari yang lalu. Dia tentu harus membahas 2 kali lipat sekarang. Hansing menahan amarahnya, lalu menghampiri Tanyun dan membungkuk badannya. Tetua Agung, aku salah. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Tanyun mengangkat kakinya dan menendang dada Hansing. Hansing mengalami beberapa tulang rusuk patah, darah mengucur dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti karung pasir. Hansing mendongak dengan susah payah dan melotot ke arah Tanyun. Penatua Agung, jangan bertindak terlalu jauh. Pamanku adalah tetua ketiga. 100 murid dalam di sekelilingnya begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Apakah kamu mengancam tetua ini? Tanyun menyempitkan matanya sedikit dengan cahaya dingin melintasi matanya. Kamu kemarilah. Hansing sangat marah. Cheng Kun, aku pasti akan memberitahu pamanku tentang apa yang terjadi hari ini. Pamanku tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang Tanyun ingin Hansing katakan adalah persis apa yang dia inginkan, karena dia mempunyai tujuan lain dalam pikirannya ketika dia bersikap hati-hati. Bagus sekali, beraninya kau mengancam tetua agung ini. Tanyun tiba-tiba melirik seorang murid sekte dalam dan berkata dengan suara dingin, katakan padaku, menurut aturan sekte, apa yang harus dilakukan dia Kenhan? Seorang murid tiba-tiba berlutut, melaporkan kepada tetua agung. Aku tidak berani mengatakan apapun. Tanyun berkata, aku memberimu satu kesempatan terakhir, bicaralah. Murid itu bersujud di tanah dan gemetar lalu berkata, melapor kepada tetua agung. Dia Kenhan melakukan pembangkangan dan mengancammu. Menurut aturan sekte, tetua agung memiliki kekuatan untuk mengeksekusinya dan kemudian melaporkan. Baiklah, setidaknya kau tahu. Tanyun tersenyum dingin dan berjalan menuju Hansing yang sedang terbaring di tanah.
Penatua Agung, mohon pikir-pikir dulu. Murid itu tiba-tiba berteriak. Tetua ketiga adalah Paman Hansing. Tetua ketiga memiliki pengaruh besar di sekte dalam sekte Dewa Dongso. Sebelum murid itu sempat menyelesaikan perkataannya, Tanyun bergegas dengan tegas. Katakan padaku, siapa yang memegang keputusan akhir di sekte dalam Dongso? Karena kau sudah tahu, maka diamlah. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia membalikkan tangan kanannya dan senjata sihir Tao kelas atas milik Cheng Kun muncul di tangannya dan dia datang di depan Hansing. Hansing benar-benar ketakutan. Dalam ingatannya, meskipun Cheng Kun adalah tetua agung, dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Kun benar-benar ingin menghabisinya. Tepat saat Hansing hendak memohon belas kasihan, Tanyun berjongkok di depan Hansing, mencibir dan berkata, "Dasar bajingan, aku akan membiarkanmu mati dengan sadar. 3 hari yang lalu, ketika tunanganku dan aku memasuki kota, bukankah kau cukup sombong? Sekarang tunjukkan padaku betapa sombongnya dirimu." Mata Hansing membelalak saat dia menatap Tanyun yang berada di tingkat ke-9 alam Tao, dan kemudian pada rambutnya yang putih. Dalam benaknya, ia teringat pada pria dan wanita yang telah dihinanya 3 hari yang lalu. Ia berteriak sekeras-kerasnya, "Semua murid dengarkan perintahku." Suara Hansing tiba-tiba berhenti. Ternyata Tanyun yang memegang senjata ajaib itu telah menusuk tengkoraknya. Jiwanya hancur saat itu juga. Setelah Tanyun mencabut tombak ajaib dari tengkorak Hansing, dia menggoyangkannya dengan keras, mengibaskan darah di tombak itu. Dia menoleh dan melirik ke 100 murid sekte dalam. "Ingatlah ini, Tetua Agung. Aku adalah penguasa sekte dalam. Siapapun yang berani tidak menghormati Tetua Agung ini akan dihukum sesuai aturan sekte dan dihabisi tanpa ampun." Ratusan murid segera berlutut dan bersujud. Para murid akan mengingat ini. Tanyun mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, cincin leluhur di jari Hansing terbang ke udara dan ditangkap di tangannya. Tanyun melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa ada puluhan miliar batu leluhur kelas atas di cincin leluhur. Setelah Tanyun menerima cincin leluhur dengan sangat puas, dia menatap murid sekte dalam yang memimpin dan memerintahkan. Tetua ini curiga bahwa tetua ketiga itu korup. Mulai sekarang, kalian akan menjaga gerbang kota. Semua batu leluhur bermutu tinggi yang dikumpulkan harus diserahkan kepada tetua agung ini. Tetua agung ini memiliki bukti bahwa tetua ketiga mengabaikan aturan sekte dan menerima suap. Saat aku kembali ke sekte, aku akan menemui ketua sekte dan mencabut kekuasaan finansialnya atas sekte dalam. Apakah kalian mengingatnya? Para murid itu berkata dengan hormat, "Kami akan mengingat ini." Tanyun membungkuk meraih tangan Yunsi dan berkata, "Yuaner, ayo pergi." Yunsi tersenyum tipis, lalu dia dan Tanyun terbang ke udara, berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang dari pandangan para murid. Para murid dengan hormat melepas tetua pertama dan tetua kedua. Ratusan murid berlutut untuk memberi hormat. Ketika menyadari bahwa Tanyun dan istrinya telah pergi jauh, murid yang memimpin itu pun berdiri dan mengirim pesan kepada murid di sampingnya. "Kongsong, kau harus segera kembali ke sekte dan beritahukan kebenaran kejadian hari ini kepada tetua ketiga, sehingga tetua ketiga dapat memberikan tanggapan secepatnya." Pada saat yang sama, Yunsi yang terbang di atas danau Dongso mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, "Tanyun, aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Karena status murid inti itu mengikuti Hansing. Mereka pasti orang-orangnya tetua ketiga. Kamu dengan sengaja mengatakan bahwa akan pergi ke Fuchasu untuk melaporkan tetua ketiga. Jika tebakanku benar, masalah ini pasti akan sampai ke telinga tetua ketiga. Tetua ketiga mungkin akan melawanmu sampai mati. Apakah kau tidak membahayakan dirimu sendiri?" Mata Tanyun menampakkan sedikit kelicikan dan dia mentransmisikan suaranya. "Aku hanya ingin tetua ketiga melompat dari tembok karena putus asa, dan kemudian aku akan menghabisinya secara terbuka." Hanya ketika tetua ketiga meninggal, kekuatan finansial sekte dalam dapat jatuh ke tangan kita. Kemudian, ketika kita pergi, kita dapat menjarah semua harta milik sekte dalam.
Yunsi, pikirkanlah, Sekte Ilai Dongso sendiri memiliki 50 miliar murid dalam dan 100 miliar murid luar. Dan batu leluhur bulanan yang dialokasikan untuk murid dalam dan luar adalah jumlah yang mengerikan. Ditambah dengan kekayaan yang disimpan di Balai Harta Karun, itu benar-benar membuat iri. Asalkan kita menjarah kekayaan sekte dalam saat kita pergi, kita akan memiliki cukup batu leluhur bermutu tinggi untuk membuka menara Panjun guna berlatih dan meningkatkan kekuatan kita secara gila-gilaan. Mendengar ini, Yunsi menatap Tanyun dengan kagum dan berkata melalui transmisi suara, "Tanyun, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar berhati-hati di setiap langkah." Tiba-tiba, Yunsi berkata lagi dengan cemas, "Tanyun, menurut ingatanku, ayah mertua dari tetua ketiga Han Cheng Xuan adalah tetua penegak hukum dari gerbang sekte elit. Jika kamu menghabisi tetua ketiga, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya?" Tanyun terkekeh dan berkata, "Yunsi, jangan lupa bahwa kakak laki-laki Fang Yuan yaitu Fang Long adalah ketua sekte elit. Ketika Fang Yuan dan Cheng Kun bersama, Fang Long memandang rendah kepengecutan Cheng Kun, jadi dia tidak menyukainya. Namun sekarang dia melihat bahwa aku telah mengubah perilaku pengecutku dan kamu memintanya untuk membantu. Apakah menurutmu kita masih takut pada para tetua penegak hukum dari sekte elit?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Tanyun, Yunsi dipenuhi dengan kekaguman. "Tanyun, kamu benar-benar hebat. Kamu sudah memikirkan tindakan balasan." Mulut Tanyun melengkung membentuk senyum percaya diri. "Aku Tanyun menguasai alam dewa Hongmeng untuk pertama kalinya. Ketika aku bereinkarnasi untuk kedua kalinya, aku menyatukan 3 alam dewa utama dan bahkan seluruh alam semesta yang lebih rendah dengan triliunan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya." Dengan suara mendominasi Tanyun yang masih terngiang dalam benak pikirannya, Yunsi menatap Tanyun dengan linglung. "Ada apa?" tanya Tanyun. Yunsi tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu, saat aku terus berinteraksi denganmu, aku semakin merasa bahwa kamu maha kuasa. Terima kasih atas pujiannya." Setelah Tanyun menyingkirkan senyumnya, matanya yang berbinar-binar menampakkan kerinduan yang mendalam. "Karena kamu merindukan kakak Sen dan yang lainnya, ayo cepat," Yunsi berkata dengan simpatik. "Kakak Sen dan yang lainnya pasti ingin bertemu denganmu lagi." Tanyun menuntun Yunsi dan melepaskan kekuatan tawis angin di tubuhnya, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan menuju ke Danau Ilai Dongso. Keindahan kawasan Danau Dongso sangat terkenal di dunia, dan tempat terindah di kawasan danau tersebut adalah sebuah danau di sebelah timur. 7 hari kemudian, Danau Dongso merupakan keajaiban alam dengan bebatuan terjal dan rumput hijau subur di sekeliling danau. Wangi bunga dan tanamannya menyegarkan, menjadikannya surga di bumi. Itu hanyalah tirai biru muda, seperti mangkok gedung pencakar langit raksasa, dengan seluruh Danau Ilai Dongso terbalik di dalamnya, membuat surga ini tidak diragukan lagi menjadi sangkar besar. Di tepi Danau Dongso, sebuah paviliun 2 lantai yang indah dan unik dibangun. Di luar paviliun, 30 murid perempuan inti sekte Dongso yang telah mencapai kesempurnaan agung alam kaisar leluhur berdiri di dalam 2 baris. Murid-murid perempuan ini bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi Sen Subing dan gadis-gadis lainnya. Di pintu masuk Danau Dongso terdapat sebuah menara kota. Di atas menara kota dan di kedua sisinya terdapat formasi besar. Jika ingin memasuki Danau Dongso, hanya ada 2 pilihan. Pertama, hancurkan formasi, dan kedua, masuk dari tembok kota. Pada saat ini, Tanyun dan Yunsi yang menyamar sebagai Cheng Kun dan Fang Yuan terbang ke udara dan mendarat di luar tembok kota. Di setiap sisi menara berdiri 100 murid laki-laki inti dari alam kaisar leluhur yang semuanya telah mencapai kesempurnaan besar. Yang memimpin mereka adalah yang terkuat di antara puluhan miliar murid inti, yaitu Feng Kong. Ternyata tetua pertama dan kedua dari sekte dalam datang mengunjungi kita. Feng Kong membungkuk dan berkata, "Aku heran mengapa kedua tetua ada di sini." Sebelum Feng Kong bisa menyelesaikan kata-katanya, Tanyun menggunakan mata dewa Hongmeng dan semua murid langsung tampak tercengang. "Buka gerbang kota, lalu lupakan bahwa tetua kedua dan aku sudah ada di sini." Setelah Tanyun memberi perintah, Feng Kong membuka gerbang kota. Pada saat ini,
Tanyun sedang melihat Danau Ilai Dongso di dalam gerbang kota dan tubuhnya bergetar hebat. Lebih dari 300.000 tahun, dia dan istri-istrinya telah terpisah selama lebih dari 300.000 tahun. Kita akhirnya bisa bertemu hari ini. Tanpa disadari, air mata mengalir di pelupuk mata Tanyun ketika ia teringat istrinya Subing yang telah dipenjara di sini selama puluhan ribu tahun. Hatinya terasa sakit. Dia tahu betul bahwa dengan kepribadian Subing, jika dia tidak menunggunya, dia pasti sudah bunuh diri sejak lama dan tidak akan pernah dipenjara di sini. Dia tahu lebih jelas bahwa Subing telah berurusan dengan Fuchasu untuk melindungi Mengyi dan wanita lainnya. Dia tidak hanya menyelamatkan wanita lain, dia juga menjaga kepolosannya. Tanyun tahu Subing mampu melakukan semua ini, dan tekanan yang ia hadapi pasti tak terbayangkan. Setetes air mata mengalir dari matanya dan membasahi pipi Tanyun. Angin bertiup kencang meniup air matanya yang jatuh. Yunsi melihatnya, tetapi dia tidak menghibur Tanyun karena dia dapat mengerti apa yang dirasakan oleh Tanyun saat ini. Tanyun menarik napas dalam-dalam, melangkah ke gerbang kota selangkah demi selangkah, dan berjalan di sepanjang tepi danau hijau. Yunsi mengikuti Tanyun tanpa suara, tidak ingin mengganggunya. Pada saat ini, Feng Kong dan 201 murid inti lainnya di luar gerbang kota. Semuanya telah pulih dan telah melupakan apa yang baru saja mereka lihat bersama Tanyun dan orang lainnya. Kekosongan itu bagaikan riak-riak air. Tanyun yang sedang berjalan-jalan akhirnya tak dapat menahan kegembiraannya. Ia melesat ke udara dan terbang dengan kecepatan tinggi di atas Danau Dongso. Yunsi mengikutinya dari dekat. Sesaat kemudian, Tanyun dan Yunsi terbang ke udara dan mendarat di depan paviliun di samping danau. Tetua sekte dalam, tetua kedua, mengapa kalian ada di sini? Pemimpin dari 30 orang itu, seorang wanita bernama Yang Yuling, mengerutkan kening dan membungkuk. Ketua sekte telah memerintahkan bahwa Danau Dewa Dongso adalah area terlarang. Tidak seorang pun kecuali ketua sekte dan tuan muda boleh masuk. Silakan pergi cepat para tetua. Aku bisa berpura-pura tidak pernah melihat kalian. Tepat saat Tanyun hendak berbicara, sebuah suara ketakutan namun familiar tiba-tiba terdengar dari paviliun. Tuan muda ke-16, harap hargai dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan memberitahu ketua sekte bahwa kamu menggodaku. Itu suara Subing. Tanyun gemetar seluruh tubuhnya dan gelombang kemarahan hendak meledak di dadanya. Menurut ingatan Cheng Kun, tuan muda ke-16 yang disebutkan Subing adalah putra bungsu Fuchasu, yaitu Fuchahen, yang telah mencapai alam tau tingkat pertama. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Yang Yuling dan 30 murid perempuan lainnya. Semua suara yang tidak diragukan lagi terdengar di benak 30 orang itu. Lupakan semua yang telah kalian lihat hari ini. Seketika, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan permukaan paviliun setinggi 1000 kaki beriak seperti air membentuk penghalang. Dengan adanya penghalang, apapun yang terjadi di dalam tidak seorang pun di luar akan mendengarnya. Setelah itu, Tanyun dan Yunsi mendorong pintu hingga terbuka dan menutup kembali. Pada saat yang sama, di lobi di lantai 3 bangunan kuno itu, sekelompok wanita yang sangat cantik tampak ketakutan dan gemetar. Wanita-wanita ini adalah istri Tanyun, yaitu Jiyuyan, Sen Subing, Nanggong Yukin, Tang Mengyi, dan Te Xianer, Si Hong Xiao, Tang Xinying, dan Gong Sun Roxi. Tunangannya yaitu Xuan Yuanro, Ouyang Qian Qian, Shui Xian, Feng Qingcheng, dan Dong Fang Yusu, serta temannya yaitu Sen Suzhen, Xian Ji, Nanggong Ruxue, Murong Sisi, Song Huixin, Fang Xiki, dan Bai Lianer. Di antara 20 wanita itu, hanya Sen Subing yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di tingkat keempat alam kaisar leluhur. Wanita lainnya berada di tingkat yang sama seperti saat mereka pertama kali memasuki alam leluhur tertinggi, yaitu hanya alam raja leluhur. Selama 10.000 tahun ini, hanya Sen Subing yang memiliki sejumlah sumber daya untuk berkultivasi, sementara wanita lainnya tidak memilikinya. Oleh karena itu, mereka memiliki bakat dan pemahaman tetapi tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, Sen Subing berdiri di depan gadis-gadis itu. Dia menunjuk dengan marah ke seorang pemuda gagah di depannya dan berteriak,
Aku akan mengatakannya lagi. Keluar atau aku akan memberitahu ayahmu tentang hal ini. Fu Chahen menatap Shen Shubing lalu melirik para wanita dan berkata sambil tersenyum, "Gadis-gadis cantik, asalkan salah satu dari kalian menciumku, dan kemudian gadis cantik lainnya datang untuk memuaskan diriku, aku akan berbalik dan pergi, dan aku tidak akan pernah datang lagi dalam waktu setengah tahun. Bagaimana?" Kamu sedang bermimpi. Api hampir menyembur keluar dari mata indah Shen Shubing. Kalau begitu, aku akan membiarkan kalian melihat apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Fu Chahen menyeringai dan berkata dengan tegas, "Dengarkan aku. Ayahku memang berkata bahwa dalam waktu 6 bulan, tidak seorang pun boleh bersikap kasar kepadamu, kecuali Shen Shubing setuju untuk menikah dengannya. Ke-15 saudaraku, selain menggodamu dengan kata-kata, bahkan tidak berani menyentuhmu. Itu sungguh pengecut, tapi aku berbeda. Aku tidak percaya bahwa jika aku menghina salah satu dari kalian, ayahku akan menghabisiku. Juga jangan salahkan aku, salahkan kalian karena begitu cantik. Aku hanya mengatakan ini sekali, dan kamu membuat pilihan sendiri." Fu Chahen menunjuk ke kamar tidur dengan senyum cabul, dan berkata dengan nada yang tidak memungkinkan untuk dibantah, "Salah satu dari kalian akan mengambil inisiatif untuk mengikuti ke kamar, dan selama kalian melayaniku dengan baik, aku berjanji tidak akan datang lagi dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak, aku lebih baik dihukum oleh ayahku daripada menghabisi semua wanita kecuali Shen Shubing hari ini. Aku hitung sampai 3 dan kamu yang putuskan." Mendengarkan perkataan Fu Chahen, air mata pun mengalir di mata indah gadis-gadis itu. Namun tak seorang pun dari mereka yang begitu keras kepala hingga meneteskan air mata. "Aku akan pergi bersamamu," kata Shen Shubing. Pada saat ini, gadis-gadis itu tidak dapat menahan air mata yang mengalir. Tidak bisa, Fu Chahen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayahku lebih suka ditolak berkali-kali daripada menyentuhmu dengan paksa. Kau ingin aku menodaimu sekali dan kemudian mengirimku pada kematian. Shen Shubing, aku tidak akan tertipu." Setelah Fu Chahen selesai berbicara, dia terkekeh dan menunjuk Shen Shuzhen dan berkata, "Mari kita pilih kamu. Kamu dan Shubing terlihat hampir sama persis. Ini lebih menarik." "Baiklah, asal kau bersumpah untuk menepati janjimu, aku akan menjadi milikmu hari ini." Shen Shuzhen menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan tubuh yang gemetar hebat, "Baiklah, aku Fu Chahen bersumpah. Selama Shen Shuzhen melayaniku, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di Danau Dewa Dongso lagi dalam waktu setengah tahun. Jika aku melanggar sumpahku, aku tidak akan mati dengan baik. Ikutlah denganku." Fu Chahen tersenyum mesum datang ke depan Shen Shuzhen dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pergelangan tangan putih Shen Shuzhen. Pada saat ini, pintu lobi di lantai 3 bangunan kuno itu ditendang dengan keras oleh seseorang. Fu Chahen tiba-tiba berbalik dan melihat sosok ungu melintas di depan matanya. Dan kemudian, dia merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya. Darah berceceran, dan sinar pedang melewati pergelangan tangan kanan Fu Chahen, dan tangan kanannya terputus. Kehampaan itu berguncang, dan ketika bayangan ungu itu menghilang, ia berubah menjadi Cheng Kun dengan rambut putih dan jubah ungu. Cheng Kun secara alami adalah Tanyun yang menyamar. Tanyun mendengar ancaman Fu Chahen kepada gadis-gadis itu. Matanya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. "Aku tidak pernah menyangka istri, tunangan, dan teman-temanku akan dipaksa ke dalam situasi seperti ini." Kemarahan itu tampaknya membuat dada Tanyun meledak dan matanya menampakkan kemarahan yang tak berujung. Pada saat ini, Shen Shuzhen, Shen Shubing, dan gadis-gadis lainnya semua tercengang ketika mereka melihat Cheng Kun berambut putih di depan mereka. Tetapi mereka tahu bahwa orang yang tiba-tiba memotong tangan kanan Fu Chahen tidak lain adalah sesepuh agung sekte dalam. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Cheng Kun ingin membantu mereka. Bukan hanya mereka yang kebingungan, tetapi juga Fu Chahen yang kehilangan tangan kanannya. Pada saat ini, Yunxi berjalan ke aula dan berkata kepada Tanyun, "Aku akan keluar dan menjaganya." Tanyun mengangguk. Yunxi berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang di pintu lobi di lantai 3. "Cheng Kun, apa kau gila?" Fu Chahen sangat marah dan berteriak,
Apa kau ingin memberontak? Beraninya kau menyakitiku. Tanyun menggenggam erat senjata ajaib itu, mengabaikan segalanya. Dia menatap Fuchahan dengan mata merah dan berkata dengan suara serak, "Dasar binatang buas." Sambil memegang tombak ajaib di tangannya, Tanyun menusuk sisi kanan dada Fuchahan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan jika Fuchahan berada di alam Dewa Dao tingkat pertama, dia tidak bisa menghindarinya. Saat Fuchahan menjerit, ujung yang tajam itu menyemburkan darah segar, menembus dada kanan Fuchahan dan keluar melalui lubang berdarah di punggungnya. Tanyun menggenggam erat tombak ajaib di tangan kanannya dan tiba-tiba mengangkat Fuchahan. "Cheng Kun, kau harus segera melepaskanku. Kalau tidak, ayahku tidak hanya akan memotong-motongmu, tetapi juga akan menghabisi istrimu Fang Yuan dan seluruh keluargamu." Fuchahan meraung dengan darah mengucur dari mulutnya. Tanyun mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Fuchahan ke tanah. Fuchahan memanjat dengan satu tangan dan ingin berlari menuju pintu kayu lobi karena ketakutan. Saat ini dalam benaknya, Tanyun adalah seorang iblis. Tanyun melangkah maju dan mengayunkan tombak ajaibnya dengan keras. Laras tombak yang keras itu seperti tongkat yang dapat menghancurkan segalanya dan menghantam lutut Fuchahan tanpa ampun. Saat suara pahatan tumpul dan suara tulang patah terdengar, kabut darah memenuhi udara. Lutut Fuchahan meledak dan kedua betisnya yang berdarah terbang menjauh dari tubuhnya. Di bawah inersia yang besar, Fuchahan yang kehilangan kaki dan tangan kanannya bergegas menuju pintu seperti batu yang menggelinding. Ketika Fuchahan hendak menghantam pintu, dia tiba-tiba membeku di udara. Ternyata Tanyun muncul di belakangnya tanpa dia sadari dan tiba-tiba memegang bahu kirinya. Tanyun bagaikan dewa pembunuh dengan kilatan haus darah di matanya. Dia perlahan mengarahkan tenaga dengan kelima jarinya, menusuk bahu kiri Fuchahan dengan aliran darah dan mencengkram tulang bahunya. "Cheng Kun, jangan lakukan ini padaku." Fuchahan menangis terseduh-seduh karena kesakitan dan memohon dengan getir, "Selama kamu membiarkanku pergi, aku bersumpah tidak akan pernah menimbulkan masalah untukmu. Tidak hanya itu, aku juga akan merekomendasikan kepada ayahku dan menjadikanmu sebagai tetua gerbang sekte inti." Sebelum Fuchahan bisa menyelesaikan permohonannya, dia berteriak kesakitan lagi. Namun Tanyunlah yang menghancurkan tulang bahunya dengan kelima jarinya. Setelah itu, Tanyun melemparkan Fuchahan yang anggota tubuhnya cacat ke tanah dan menginjak perut bagian bawahnya. "Cheng Kun, apa yang ingin kau lakukan?" Fuchahan merasakan kaki kanan Tanyun di perut bagian bawah dan terus bergerak. Ia begitu takut hingga matanya melotot dan firasat buruk muncul. Tanyun menatap Fuchahan dengan mata merah, masih tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Namun tatapan itu sungguh membuat Fuchahan takut hingga ia mengompol. "Cheng Kun, tolong jangan lakukan ini padaku." Fuchahan memohon dengan getir. Tanyun yang tadinya terdiam akhirnya angkat bicara. "Menurutmu siapa dirimu? Kau ingin Shen Shuzhen menemanimu, jadi apakah dia harus menemanimu?" Fuchahan tampak ngeri dan berkata, "Cheng Kun, ada apa denganmu? Kamu adalah tetua agung dari sekte dalam. Siapa mereka bagimu? Mengapa kamu membela mereka seperti ini?" Ketika Fuchahan sangat bingung, begitu pula Shen Shubing dan gadis-gadis lainnya. "Siapakah aku bagi mereka? Kau akan melihatnya sendiri nanti." Begitu Tanyun selesai berbicara, dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkannya tiba-tiba. Dengan suara yang terdengar, Fuchahan meringkuk kesakitan dan berguling. "Cheng Kun, kau pengkhianat. Aku bersumpah, bahkan jika aku mati atau berubah menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan dua kekuatan leluhur masing-masing terserap ke dalam tenggorokan dan alis Fuchahan. Segera memenjarakan kolam rohnya, membuatnya tidak dapat mengeluarkan suara apapun. "Penatua Agung, mengapa kamu membantu kami?" Shen Shubing menatap punggung Tanyun dengan rasa terima kasih. Tanyun perlahan berbalik dan menatap Shubing. Kilat haus darah di matanya menghilang. Kemudian, air mata penyesalan dan permintaan maaf memenuhi matanya, dan suaranya kembali keadaan semula. "Shubing, maafkan aku terlambat."
Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Sen Shubing yang anggun tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, air mata kerinduan menetes, dan dia gemetar dan berkata, "Kamu, apakah kamu suamiku?" "Ya, ini aku suamimu." Setetes air mata mengalir di pipi Tan Yun. Penampilan Cheng Kun yang sudah setengah baya itu dengan cepat berubah menjadi lebih muda dan menjadi Tan Yun yang tampan. Melihat Tan Yun di depan mereka, Sen Shubing dan gadis-gadis lainnya tercengang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. "Aku tidak sedang bermimpi." Sen Shubing mengulurkan tangannya yang gemetar dan memegang pipi Tan Yun. "Kamu tidak sedang bermimpi." Tan Yun menggoyangkan jarinya dan dengan lembut menyeka air mata Sen Shubing. Tiba-tiba, Sen Shubing menangis terseduh-seduh. Ia memeluk Tan Yun mengepalkan tangannya dan terus memukul punggung Tan Yun sambil menangis. "Sejak aku dibawa secara paksa ke alam leluhur tertinggi oleh Fuchasu, aku telah menantikan untuk bertemu denganmu setiap hari selama lebih dari 300.000 tahun." Mendengarkan tangisan Sen Shubing, pandangan Tan Yun kabur karena air mata. Ia memeluk Sen Shubing erat-erat, membiarkannya memukulinya sambil berkata berulang-ulang, "Maaf, ini salahku, aku terlambat." Pria tidak mudah meneteskan air mata, tetapi mereka menangis saat bersedih. Saat ini, Tan Yun hampir terpuruk secara emosional. Melihat Tan Yun dan Sen Shubing berpelukan dan menangis, Ji Yuyan, Tang Mengyi, dan istri serta tunangan Tan Yun lainnya juga ikut menangis. Dalam hati mereka juga berharap agar Tan Yun segera datang. Dalam hati mereka, kerinduan mereka terhadap Tan Yun tidak kalah dengan kerinduan Sen Shubing terhadap Tan Yun. Tan Yun, pria jujur ini, bukan hanya suami dan calon suami mereka, tapi juga pilar spiritual mereka. Selama masa penahanan, mereka selalu yakin bahwa suami mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk menemukan dan membawa mereka pulang. Oke guys, sampai sini dulu 4 episode, berarti total sudah 21 episode ya. Baru setengah perjalanan, masih ada 19 episode, masih panjang banget dari Bang Dani ya. Semoga hari ini kalian dapat rezeki melimpah dan sehat selalu. Amin.